Ya, di video sebelumnya kita sudah mengenal derivatif multivariabel ataupun single variable ya, dari turunan parsial, single variable dan multivariabel, atau lebih tepatnya parsial untuk multivariabel x dan y ataupun seterusnya. Turunan parsial itu akan kita gunakan di video kali ini, yaitu di video tentang gradien fungsi, di mana kita akan membahas fungsi multivariabel, yaitu f x, y ya. Ya, dimaksud di sini multivariabel adalah fungsi ini menggunakan lebih dari satu variabel, yaitu bukan x saja atau y saja, tapi x dan y. Contohnya adalah di sini adalah f x y sama dengan y kuadrat plus x ya. Di sini saya akan gunakan y kuadrat plus x. Jadi ada variabel y dan variabel x. Dimana kalau kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi ya, sumbu f atau fxy, ini adalah y dan ini adalah x, maka bentuknya akan seperti ini. Dia sebenarnya hanya fungsi kuadrat, yaitu fungsi kuadrat y atau y kuadrat. Nah, ketika x sama dengan 0, dia akan seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari fx, y ini ya, x dan y ini ketika x sama dengan 0. Fungsinya adalah seperti ini bentuknya. Nah, ketika x tidak sama dengan 0, pasti dia akan nilai dari y kuadrat ini akan dipengaruhi oleh x. Jika ke arah x-nya adalah positif, dia akan ditambah. Berapapun y kuadrat di sini akan ditambah oleh x. Misalkan di x1, x sama dengan 1, maka dia akan naik ke atas plus 1. X sama dengan 2, dia akan naik ke atas plus 2. Jadi kalau misalkan kita tulis atau kita gambar kerangkanya akan seperti ini. Nah, ini adalah x1, x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3, dan seterusnya. Dia akan tambah, akan naik, makin naik. Nah, maka jadinya adalah gambarnya akan seperti ini. Nah, dia akan naik terus. Jadi kalau kita lihat dari atas itu dia melengkung seperti ini, seperti perahu. Tapi di mana di depannya atau ke arah X dia akan semakin naik, semakin naik. X positif dia akan semakin naik, semakin naik. Sedangkan di X negatif dia akan semakin turun. Karena akan dikurangi oleh nilai dari X, akan semakin turun. Nah, ini adalah bentukan dari fungsi multivariabel atau fungsi X dan Y dengan persamaan Y kuadrat plus X dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Mungkin kalau di komputer ya, di simulasi MATLAB mungkin lebih bagus gambarnya. Gradien fungsi ini adalah mengubah dari fungsi yang nilainya skalar ke dalam kumpulan vektor atau medan vektor. Ya, jadi ini adalah nilai dari fungsi-fungsinya adalah skalar. Maksudnya skalar dia adalah nilai tanpa arah. Jadi misalkan di titik 0,0, x-nya 0, y-nya 0, maka nilainya adalah 0. Di titik 1,1, x sama dengan 1, y sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Disitulah adalah benar-benar bentuknya angka, atau di tiap titik koordinat itu adalah menghasilkan angka. F, x, y adalah dalam bentuk skalar. Lalu gradien, dia akan mengubah mengubah nilai-nilai tersebut menjadi kumpulan dari vektor. Kita sudah mengenal simbol ini adalah nabla ya. Delta tapi terbalik, ia adalah nabla. Dalam koordinat kartesian bentuknya adalah seperti ini. Do per do x dan do per do y. Kita mengenal ini di turunan parsial atau diferensial parsial. Tapi ini hanya berlaku di koordinat kartesian, yaitu x, y, z. Sedangkan di sistem koordinat polar, sistem koordinat bola, dia akan berbeda lagi. Nah, kita akan aplikasikan gradien fungsi ini atau nabla ini terhadap fungsi f.
nabla F atau gradien F sama dengan do per do X do per do Y terhadap Y kuadrat plus X sama dengan do per do X Y kuadrat plus X do per do Y Y kuadrat plus X. Hasilnya adalah persamaan ini turunkan terhadap X, berarti dia hanya nilainya 1 karena Y kuadrat ini dianggap konstan, maka dia jadi 0. Lalu Y kuadrat plus X diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 2Y. X-nya di sini dianggap konstan, dia menjadi 0. Ini adalah bentuk dari medan vektornya atau gradien dari fungsi F ini. Lalu arti geometri dari gradien ini adalah seperti apa? Ya, kita akan daftarkan beberapa titik koordinat akan membentuk vektor seperti apa. Misalkan titik koordinat 0.0 ya, 0,0 sorry. 0,0 dia akan menjadi, nah di sini 1 di sini adalah konstan. Berarti berapapun nilai X-nya dia akan tetap jadi 1. Jadi vektornya akan berubah menjadi 1i plus 2y, berarti dia adalah y-nya di sini 0, maka di sini dikali 2 hasilnya adalah 0 plus 0j. Ini adalah bentuk vektornya seperti ini. Jadi kalau kita tulis, kita gambar, ini adalah X, ini adalah Y. Di titik 0,0, di sini titik 0,0, asalnya adalah 0,0, dia akan bergerak 1,0. Berarti kemana? Ini adalah, nah 1,0 berarti di sini. Ini adalah vektor, gambar vektor yang pertama. Yang kedua adalah di titik 0,1. Berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1. Berapapun X-nya dia akan tetap menjadi 1i, lalu ditambah 1 dikali 2 karena ini Y dikali 2 adalah 2. Berarti di titik 0,1, di sini titik 0,1 ya. Di titik 0,1 dia akan arahnya kemana? Dia akan menambah ke arah X-nya adalah 1 sebesar 1. Berarti di sini, kelihatan di sini. Lalu ke arah Y-nya dia akan bertambah 2. 1, 2, berarti di sini. Nah, ini adalah vektor yang kedua. Lalu bagaimana di titik 0,2? Berarti dia akan menjadi 1i plus 4j. Nah, 1i plus 4j berarti di sini tetap 1 akan bertambahnya ke arah X adalah 1. Berarti di sini, dan ke arah atas adalah 4. Jadi di sini ini adalah titik asalnya, berarti 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, ini adalah vektor yang kedua. Garis vektornya adalah seperti ini. Kita akan geser ke arah X, yaitu 1,0 tetap 1i plus 0j. Dari ini adalah titik asalnya, berarti akan bertambah 1 ke sana dan 0 ke arah Y. Jadi dia tidak ada perubahan ke arah Y. Lalu yang berikutnya adalah 1,1 yaitu 1i plus 2j. Sama berarti di sini dari titik ini 1,1 dia akan arahnya ke sini. Lalu berikutnya juga sama, dari titik asal sini 1,2, hasilnya adalah 1i plus 4j. Maka dari sini ke sini. Nah, dan seterusnya dia akan bentuknya sama. Begitu juga yang y minus atau negatif y, dia akan sama bentuknya, cuma berlawanan, dia akan ke arah sini ya. Nah, ini menandakan bahwa kita lihat bahwa ini adalah bentuk dari dua dimensi dari fungsi ini ya. Jadi fungsi yang seperti ini, bidang yang tadinya melengkung seperti ini akan diubah menjadi
sekumpulan vektor seperti ini. Jadi akan terus seperti ini ya. Cara kita baca dari sekumpulan vektor ini adalah seperti ini. Semakin pendek gambar dari vektor atau garis dari vektor itu adalah semakin landai perubahan ketinggiannya. Jadi ke arah atasnya ini semakin landai. Bisa kita lihat bahwa di tengah atau di yang lurus dengan garis X atau sumbu X, dia akan landai, tapi landai ke arah X-nya akan landai. Dibandingkan dengan dia yang ke arah sumbu Y. Nah, dia akan awalnya landai, tapi lama-lama di X di Y di pinggirnya dia akan terjal. Nah, naiknya akan terjal, naiknya akan drastis. Nah, bisa kita lihat di sini juga sama. Vektor yang pendek di sini, dia berarti landai untuk naiknya, ke arah sananya landai. Lebih landai daripada yang ke arah Y. Nah, ini arah Y dia di sebelah sini masih panjangnya nggak terlalu panjang. Tapi di lebih ke pinggir dia akan lebih panjang lagi. Lebih ke pinggir lagi dia akan lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang lagi. Berarti dia perubahan ketinggiannya adalah semakin drastis atau semakin terjal. Nah, itu bisa kita lihat dari panjangnya sebuah vektor. Nah, jadi dari panjang vektor ini kita bisa tahu bahwa perubahan ketinggiannya semakin terjal atau semakin drastis. Jadi ke arah X di sini adalah landai, ke arah Y-nya, ke arah tepian Y-nya dia akan semakin terjal. Oke, itu adalah gambar dari kumpulan vektor atau gradien dari sebuah fungsi multivariabel. Mungkin di buku atau di video yang lain, di channel yang lain ya, maksud saya, simulasi dari kumpulan vektor atau medan vektor ini tidak seperti ini, atau jadi dari pendek ke lebih panjang atau apa, tapi dia disesuaikan skalanya. Jadi mungkin panjangnya sama tapi warnanya yang berbeda. Jadi semakin panjang dia berwarna merah, semakin pendek dia berwarna putih atau berwarna biru dan sebagainya. Tapi arahnya akan mengikuti arah dari vektor tersebut. Jadi itu adalah arti geometri dari vektor, kumpulan vektor atau medan vektor atau gradien fungsi. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih.